minggu ini kita akan dilayani oleh Bang Doni, Kak Niko, Ade, Kak Oni, Kak Aa, dan pemusik kita Bang Ranto. Nah, adik-adik, kita memulai ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa, siapkan hati dan pikiran, berdoa di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Abang dan kakak sekolah minggu mau mengajak kita mengangkat pujian dengan jempolnya, dengan sikunya, dengan seluruh tubuh kita. Tapi sebelum itu kita angkat pujian Mars Sekolah Minggu. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Sekolah Minggu HKBP kelas Mirohadoi Airi pasahat tutuhani rohana mermedoi Sekolah Minggu ingot mai hodo panggati naposoi atau arahon madongami ku Yesus Tuhatai Ada pujian dalam hatiku. ada pujian dalam hatiku ada pujian dalam hatiku ada pujian dalam hatiku ya Raja segala Raja jempol ada pujian dalam hatiku ada pujian dalam hatiku ada pujian dalam hatiku ya Raja segala Raja jempol siku ada pujian dalam hatiku ada pujian dalam hatiku ada pujian dalam hatiku ya Raja segala Raja jempol siku lutut ada pujian dalam hatiku ada pujian dalam hatiku ada pujian dalam hatiku ya Raja segala Raja jempol siku lutut leher ada pujian dalam hatiku ada pujian dalam hatiku ada pujian dalam hatiku ya Raja segala Raja. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Bapa buat hari ini atas penyertaan-Mu. Dan juga ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami. Dan juga kami beribadah dengan sukacita. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di bumi ini banyak kuasa iblis. Kita harus melawannya dengan panji Kristus seperti lagu ini, markas iblis ku hancurkan. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Markas iblis
bikin kacau iblis. Adik-adik, saatnya kita mau baca Alkitab untuk ayat hafalan minggu ini. Sebelumnya, kita saksikan dulu yuk teman-teman kita yang akan menyatakan ayat hafalan minggu lalu, perwakilan dari Horong 1, 2, 3, dan 4 berikut ini. Mazmur 98 ayat 4a. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Amin. Shalom, nama aku Elena. Ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 98 ayat 4a. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Terima kasih. Salam sehati. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Mazmur 98 ayat 5. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Amin. Ayat hafalan pada minggu ini adalah tertulis dari Mazmur 98 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Amin. Mazmur 98 ayat 5. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang udah menyatakan ayat hafalan minggu lalu. Sekarang yuk kita buka Alkitab kita mau baca ayat hafalan kita minggu ini untuk kelas kecil dari Lukas 11 ayat 9a. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nats untuk kelas besar, Lukas 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Nah, adik-adik jangan lupa ya menghafalkan ayat hafalannya. Dan jangan lupa setelah dihafal, videonya bisa di-share di WhatsApp grup masing-masing. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta, Abang dan Kakak Sekolah Minggu mau mengajak kita membuka Alkitab seperti pujian kita, Kubuka Alkitab. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lebat. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, jongkok, lompat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karena kebaikan-Mu bagi kami yang memberikan sukacita di hari Minggu ini. Tuhan,
kami datang beribadah kepadamu dan telah memuji memuliakan Tuhan melalui nyanyian kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13. Oh iya, adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya belum? Coba dibuka Alkitabnya dan mari kita baca bersama-sama. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, maka akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang martangiang. Apa artinya? Berdoa. Ya, adik-adik masih ingat enggak lagu sekolah minggu Tanganku Ada Dua? Coba kita nyanyikan ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Nah, adik-adik, bagi orang Kristen, doa itu adalah napas kehidupan bagi kita. Coba kita bayangin kita nggak bernapas. Atau kita coba tutup hidung, tutup mulut, sekitar 1 menit, 2 menit, tahan nggak? Pasti kita akan tidak tahan, karena kita harus bernapas supaya kita hidup. Nah, demikian juga tentang doa sebagai napas rohani kita. Bila kita tidak berdoa, maka ibaratnya tubuh kita ini hidup, tapi rohani kita mati. Nah, adik-adik, firman ini mengajarkan bagi kita bahwa kapanpun dan dimanapun kita harus selalu ingat berdoa kepada Tuhan. Karena doa akan memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam doa kita akan berkomunikasi dengan Tuhan, dan melalui doa kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan tadi di ayat yang ke-9 dikatakan 3 hal yang harus kita imani di dalam berdoa. Yang pertama adalah mintalah. Yang kedua, carilah. Yang ketiga, ketoklah. Coba adik-adik sekolah minggu ulangi. Yang ketiga hal tadi. Yang pertama, mintalah. Yang kedua, carilah. Yang ketiga, ketoklah. Sama seperti kita meminta kepada orang tua kita. Ketika kita meminta sesuatu, kan nggak mungkin dong kita ngomong ke papa atau kepada mama, "Pa, aku minta mainan." Nggak mungkin. Makanya ada istilah kalau meminta itu tangan harus
dibawa harus dengan rendah hati dan meminta dengan sungguh-sungguh kepada orang tua contohnya. Nah, demikian juga ketika kita meminta di dalam doa kita kepada Tuhan, maka kita juga harus meminta dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya apa yang kita minta diberikan Tuhan. Nah, yang kedua tadi apa? Carilah. Seperti ada istilah ora et labora, ya kan? Berdoa sambil bekerja. Doa itu kan tidak harus menunggu-nunggu ketika kita mendoakan sesuatu kepada Tuhan. Contoh, ya Tuhan, berikanlah aku prestasi supaya aku juara di sekolah. Kita hanya berdoa, tapi kita tidak mencari ilmu, tapi kita hanya diam-diam baik. Nah, nggak mungkin kan sesuatu yang kita harapkan itu terjadi. Maka ketika kita meminta kepada Tuhan, kita pun harus turut mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga sesuatu yang kita inginkan itu pasti akan diberikan Tuhan. Kita meminta prestasi, ketika kita berdoa, sembari kita harus tekun belajar, mengejar prestasi kita dengan usaha dan kerja keras. Nah, yang ketiga tadi adalah ketoklah. Tuh, artinya apa adik-adik? Artinya kalau kita mengetok pintu, contohnya kita datang bertamu ke tempat saudara kita. Mereka di rumah lagi nonton televisi, bareng-bareng keluarga itu nonton SpongeBob. Suaranya kencang lagi, ya kan? Lalu kita ketok pintunya, sekali kita ketok tidak dibuka. Kan kita nggak langsung pulang. Maka kita harus ketok berulang kali sampai pintu itu dibukakan bagi kita. Nah, artinya apa adik-adik? Dalam doa pun kita harus selalu mengetuk hati Tuhan supaya Dia mau untuk membukakan pintu dan memberikan yang terbaik bagi kita. Kan begini, kadang-kadang ada contohnya kita atau teman kita mengatakan, nggak mau rajin ke gereja, nggak mau rajin berdoa. Kenapa? Karena aku udah berdoa tapi doaku nggak dikabulkan Tuhan. Nah, itu jadi sekali berdoa, ketika kita belum mendapatkan jawaban dari doa tersebut, maka kita harus dengan sungguh-sungguh untuk terus-menerus meminta kepada Tuhan, mengetuk berulang kali kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan pintu dan memberikan yang terbaik bagi kita. Di situ kita harus sabar menantikan jawaban doa, karena Tuhan pun memberikan jawaban itu 3 hal. Yang pertama, ya, Tuhan pasti akan mengabulkan saat itu juga ketika kita minta. Atau ketika Tuhan mengatakan tidak untuk doa kita, berarti apa yang kita minta itu tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya dia di sekolah minggu berdoa, padahal umurnya masih 8 tahun contohnya. Doanya sudah seperti ini. Ya Tuhan, supaya aku bersuka cita, berikanlah aku motor gede. Ya kan? Nggak mungkin dong Tuhan mengabulkan permintaan kita, karena itu tidak berkenan, karena itu bukan kebutuhan kita pada saat ini. Tentu Tuhan pasti akan mengatakan tidak, menjawab tidak. Nah, yang ketiga, Tuhan akan menjawab doa kita dengan kata tunggu. Artinya, disitulah kita harus terus mengetuk dengan kesabaran dan dengan penuh keyakinan, karena Tuhan pasti akan memberikan segalanya indah pada waktunya. Nah, adik-adik, di sini kita juga belajar dari firman Tuhan, karena setiap bapa atau papa kita
di rumah ketika kita minta sesuatu, maka Dia pasti akan memberikan yang terbaik. Seperti kata firman Tuhan tadi di ayat 11, ketika anak di rumah, ketika dia lapar, aduh Pak, aku lapar, aku tolong berikan kepadaku ikan, gitu. Tapi malah bapaknya memberikan ular, tuh nggak mungkin kan? Atau ketika anak di rumah meminta telur, tapi bapaknya memberikan kalajengking. Tuh, nggak mungkin. Karena setiap bapak, setiap orang tua pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan adik-adik, bahwa bapak-bapak di dunia pun pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa kita di sorga. Bapa kita yang maha pemurah, Tuhan kita yang maha kasih. Maka setiap apa yang kita minta, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah janji Tuhan bagi kita dan itu harus kita ingat selalu. Jadi adik-adik, kalau ada sesuatu yang kita doakan yang masih belum terkabul sampai saat ini, jangan putus asa, tetap bersabar dan teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi. Itulah iman kita, dan di dalam doa kita akan bisa terus memiliki pengharapan dan kekuatan kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan melihat, menyaksikan ada ilustrasi yang disampaikan oleh firman Tuhan ini tentang seseorang yang meminta kepada sahabatnya. Mari kita saksikan bersama-sama. James, Ya, tadi Don. kamu bisa nggak menjawab soal-soal ujian tadi? Ya, bisa. Kan sebelum ujian aku belajar. Oh, aku ada beberapa loh yang susah. Tuh, makanya kamu kalau ada pengumuman dari guru mau ujian, kamu harus serius belajarnya di rumah ya. Iya, oke lah. Kriuk. James, kamu dengar gak suara kriuk-kriuk tadi? Shh, ini kan lagi belajar. Yuk, tenang. Kriuk. James, suara kriuk-kriuk itu ternyata dari perutku loh. Aku lapar, James. Aku tadi pagi lupa sarapan. Duit yang dikasih mamaku yang dibawa TV juga lupa aku ambil. Ya elah, Doni. Tapi kamu kasihan loh. Kamu harus makan. Tapi jam istirahat pertama tadi aku udah makan bekalku sampai habis. Kamu mah banyak makan sih, James. Oh, iya, Don. Nanti jam istirahat kedua kita ketemu sama Tini ya. Kan biasanya dia bawa bekal makanan ke sekolah banyak. Tapi aku malu loh ketemu sama Tini, apalagi minta makan ke dia. Oh iya ya, kan kamu suka ngusilin dia ya? Itulah makanya aku jadi malu. Ya udah, nanti aku aja yang minta sama dia ya. Dia baik kok orangnya. Kamu janji? Iya, yang penting kamu harus makan ya. Terima kasih ya, James. Oke. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Itu Tini.
kebetulan dia lagi makan. Tini, Tini. Hai James. Hai Tini, kamu lagi makan ya? Iya nih aku lagi makan. Wow, makananmu banyak banget tuh. Iya, aku dibekalin sama mamaku. Tin, aku bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa? Gini loh Tin, sahabatku Doni, dia kelaparan sekarang. Tahu nggak? Ternyata tadi pagi dia lupa sarapan. Hah? Doni Panjaitan? Ih, Doni itu sering jahilin aku. Kalau main, dia curang sama aku. Iya sih. Gimana ya? Tapi dia kan sahabatku juga. Aku gak apa-apa deh kasih ke dia. Aku kasih dengan sukacita. Yes. Kamu baik banget loh Tini. Gak apa-apa, memang kita harus memberi sebagai anak Tuhan. Iya, maaf ya merepotkan, tapi bisa kan bagi makananmu sebagian untuk kuberikan kepada Doni? Boleh, nanti yang aku pegang ini untuk Doni aja deh, gak apa-apa. Ini kamu bawa ya. Makasih ya Tini, kamu baik banget. Sama-sama. Oke, aku mau ketemu Doni dulu ya, ngasih makanan. Oke. Bye. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menyaksikan cerita tentang Doni, James, dan Tini. Dan cerita itu adalah ilustrasi untuk firman Tuhan kita pada saat ini yang memberikan pelajaran bahwa kita juga harus turut mendoakan kebutuhan dan penderitaan orang lain. Sama seperti yang dikisahkan dalam cerita tadi dalam panggung boneka, James yang meminta kepada Tini, padahal bukan si James yang lapar, tapi Doni. Tapi James mau meminta kepada Tini sesuatu yang bisa untuk dimakan oleh Doni. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini juga mengajarkan bagi kita supaya kita pun jangan hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi kita juga harus turut mau berdoa kepada orang lain. Berdoa untuk kebutuhan orang lain, penderitaan orang lain. Nah, apalagi di masa sulit ini, di masa pandemi COVID-19, kita harus mau untuk mendoakan pemerintah, mendoakan para medis, mendoakan orang-orang yang terserang virus COVID-19. Dan kita juga harus berdoa untuk banyak hal di luar diri kita. Karena apa yang kita minta kepada Tuhan seturut dengan janjinya, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah akan memberikan jawaban yang terbaik atas doa-doa kita. Jawaban yang terindah dan tentunya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik, dan saat ini kita akan mendengarkan aktivitas yang akan disampaikan oleh Inang Bibelfro terkait dengan firman Tuhan pada hari ini, yaitu Martangiang, berdoa. Yuk kita saksikan bersama-sama. Halo adik-adik, bertemu dengan Inang. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang Pendeta Torang. Nah, ini saatnya kita akan memulai kreativitas kita. Nah, adik-adik dengar ya. Untuk horong 1 prateka, coba praktekkan berdoa dengan topik keluarga. Untuk horong 1 untuk TK, ayo mari kita berdoa
dengan doa Bapa kami. Untuk horong 2, coba praktekkan dengan berdoa dengan topik pandemi virus corona 19. Untuk horong 3, ayo adik-adik, coba kita praktekkan dengan doa Bapa kami dalam versi bahasa Batak. Dan untuk horong 4, ayo kita buat puisi dengan judul Doa dan Harapanku di tengah pandemi virus corona 19. Nah, adik-adik, mari kita mengerjakannya dengan semangat ya. Dan kita kumpulkan hari Selasa dan kirimkan melalui WA grup kita. Semangat ya. Nah, adik-adik, seru kan aktivitas yang disampaikan oleh Inang Bibelfro tadi? Adik-adik, semangat ya untuk mengerjakannya. Dan jangan lupa pesan firman Tuhan pada saat ini adalah mari kita bertekun di dalam doa, meminta, mencari, dan mengetuk di dalam doa kita sampai sesuatu terjadi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu mengingatkan kami supaya kami semua dan adik-adik sekolah minggu bisa bertumbuh di dalam iman dan terus bersungguh-sungguh mau berdoa kepada Tuhan. Dan saat ini kami mohon kiranya Tuhan mendengarkan seruan kami di saat ini wabah virus corona yang sedang melanda dunia ini, khususnya untuk bangsa negara kami Indonesia. Ya Tuhan, semua kami berdoa dan memohon dengan kerendahan hati kepadamu. Di sini kami datang meminta, mencari, dan mengetuk pintu hati Tuhan, supaya Tuhan kiranya melenyapkan wabah virus corona ini dan mengembalikan kondisi baik, kondisi normal segala aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan dan harapan kami. Kiranya Tuhan memberikan jawaban yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Inti dari firman Tuhan, kita harus tekun berdoa. Kita meminta, kita mencari, dan mengetok. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Laskar Kristus, Yes, 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 is the best. Adik-adik, tentu kita percaya bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya dan doa besar kuasanya. Untuk itu, Kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih untuk segala berkat-Mu kepada kami hingga hari ini. Pada hari ini kami mau bersatu Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami untuk dapat mengatasi segala masalah yang ada. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang yang terkena penyakit virus corona. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Berkati setiap tenaga medis yang bertugas. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami. Jikalau ada yang sakit Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan yang membantu memulihkan mereka. Letakkan juga sukacita di hati adik-adik kami Tuhan. Berkati setiap orang tua yang merawat adik-adik kami. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa merawat adik-adik kami yang sakit. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan buat 1 tahun yang Kau tambahkan di dalam hidup mereka. Letakkan sukacita juga di hati mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Abang dan kakak sekolah minggu mengajak kita untuk membuka Alkitab dan berdoa seperti pujian kita kali ini. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, siapa yang mau mendengarkan yang menjadi pemenang kreativitas minggu lalu? Pasti semua ya. Nah, adik-adik, yang mewakili dari Horong Prateka adalah Adelia Anastasia Marbun dari Week 17. Hore! Dari Horong TK diwakili oleh Airilin Bella Fania Pasaribu dari Week 8. Hore! Dari Horong 2 diwakili oleh Piona Manurung dari Week 12. Hore! Dari Horong 3 diwakili oleh Ines Nababan dari Week 16. Hore! Dari Horong 4 diwakili oleh Catherine Pakpahan dari Week 4. Hore! Nah, adik-adik yang menjadi pemenang, kami ucapkan selamat buat adik-adik kami dan tetap semangat ya. Dan buat adik-adik kami yang belum menang, jangan putus asa, masih banyak waktu. Semangat terus dan tetap bersukacita. Adik-adik, masih tetap semangat kan? Masih dong. Sebagai anak Tuhan, kita harus berjalan bersama Yesus setiap hari seperti lagu kita ini. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah berdoa, tetap di rumah, tetap jaga kebersihan, cuci tangan, dan terus untuk mau bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Salam sehati.